Halo semuanya teman-teman, guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat kepada kalian semuanya, terutama bagi kalian yang saat ini lagi mempersiapkan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membahas tentang bocoran-bocoran soal atau FR yang sudah dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 Juli kemarin. Nah, bagaimana bentuk bocoran soal? Kita langsung ke soalnya. Soal nomor 1. Bangunan kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor renovasi dan bangun baru. Bangunan kita didukung tim dan manajemen yang profesional dan sesuai dengan kemampuan dan SDM yang terampil. Membangun dari awal atau renovasi rumah impian Anda di Jakarta atau Jabodetabek akan lebih cepat dan mudah jika Anda mempercayakan kepada kami. Di samping tim dan manajemen arsitek, kami juga sangat berpengalaman untuk merancang desain gambar kreatif sesuai dengan keinginan Anda. Selain berfokus pada struktur bangunan, baik bangunan baru atau renovasi, pembangunan kantor, rumah, ruko, kosan, sekolah, rumah ibadah, restoran, dan lain sebagainya. Kami juga melayani jasa interior desain. Kepuasan yang sesuai dengan keinginan Anda adalah moto pelayanan kami, guna memberikan pelayanan dan kualitas terbaik yang Anda inginkan. Dalam setiap pekerjaan selalu kami terapkan ketetapan waktu penyelesaian. PT Bangun Kreasi kualitas yang resmi terdaftar di akta notaris. Kami telah dipercaya baik dalam perorangan, badan usaha, properti, developer, yayasan, instansi, dan lain-lain untuk dijadikan aset mereka. Nah, pertanyaannya, perusahaan kita pada bulan pertama kemarin memproduksi 8.000 unit rumah dan rencananya akan menaikkan produksi tiap bulan 300 unit. Kemudian, berapa jumlah unit rumah yang diproduksi selama 1 semester? A. 57.000, B. 49.800, C. 25.000, D. 29.400, E. 28.500. Nah, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab. Oke, kita bahas sama-sama soalnya ya. Nah, pada bulan pertama perusahaan ini membangun 800 unit. Oke. Kemudian rencananya akan menaikkan produksi setiap bulan 300 unit. Nah, berapa jumlah unit rumah yang diproduksi selama 1 semester? Artinya dalam bulan pertama itu 800 dikali 6 itu sama dengan 48.000 unit ya yang ia dapat produksi. Nah, perusahaan ini akan meningkatkan produksi setiap bulan dengan 300 unit ya. Ini juga dikali 6 ya selama 6 bulan karena 1 semester itu adalah 6 bulan, sehingga 300 kali 6 itu adalah 1.800. Nah, inilah jumlah dari produksi selama 1 semester. Jumlah dari 48.000 ditambah 1.800. 008 kemudian 94. Ya, artinya dalam 1 semester PT Bangun Kreasi ini membangun 49.800 unit bangunan, sehingga jawaban yang nomor 1 ini adalah yang B. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 2. Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ballpoint. Setiap 1 pak batang ballpoint berisi 12 batang ballpoint. Seluruh ballpoint akan dibagikan oleh 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa? A. 5 batang ballpoint, B. 4 batang ballpoint, C. 3 batang ballpoint, D. 6 batang ballpoint, E. 2 batang ballpoint. Ya, kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Silakan teman-teman jawab. Oke, kita sama-sama jawab ya. Nah, Guru Dayu ini memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi, sehingga dia akan menambahkan dari 144 ini ya.
dia menambahkan atau dia beli lagi 3 pak. Nah, 1 pak itu isinya 12 batang. Artinya semuanya itu jumlahnya adalah 3 dikali 12 sama dengan 3 kali 2 6, 3 kali 1 3 ya. Nah, Pak Dayu ini membeli 36 ballpoint. Oke. Nah, 144 ini ditambah dengan 36 itu hasilnya adalah, kita hitung sama-sama ya, 144 ditambah 36. 6 tambah 4 10 simpan 1, 1 tambah 4 5 tambah 3 8 100. Jadi 180 itu jumlah batang ballpoint yang dimiliki oleh Pak Dayu. Nah, 180 ini akan dibagikan oleh 36 siswa. Maka 180 dibagi 36 itu hasilnya adalah 5, sehingga masing-masing siswa akan menerima 5 batang ballpoint. Jadi jawaban opsi nomor 2 ini adalah yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3. 45% dari penduduk desa A adalah laki-laki dan 3% dari laki-laki yang ada di desa tersebut adalah anak-anak. Jika banyak penduduk desa A adalah 300.000 jiwa, banyak anak laki-laki adalah A 5.050 jiwa, B 4.050 jiwa, C 5.500 jiwa, D 4.500 jiwa, E 5.100 jiwa. Nah, silakan teman-teman hitung kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E. Ya, saya kasih waktu beberapa detik. Oke, kita sama-sama jawab ya. Jadi 45% ini penduduk desa A adalah laki-laki ya. 45% ini adalah penduduk desa A. Kemudian 3% dari laki-laki yang ada di desa tersebut adalah anak-anak. 3% dari laki-laki yang ada di desa tersebut adalah anak-anak ya. Nah, jumlah penduduk A ini itu berjumlah 300.000 jiwa ya, sehingga kita hitung yang ditanya adalah banyak laki-laki adalah, jadi L sama dengan 3% dikali dengan 45% dikali dengan jumlah keseluruhan dari penduduk desa A, yaitu 300.000 jiwa ya. Kemudian L 3% itu sama dengan 3/100 dikali dengan 45% itu 45/100 dikali dengan 300.000 jiwa ya. Kita bagi sama-sama ini ya. Ini kita hapus nolnya, ini juga kita hapus nolnya, kemudian ini kita hapus, ini kita hapus. Nah, tersisa tinggal 3 dikali 45 dikali dengan 30 ya. Itu hasilnya adalah 4.050 ya. Artinya jumlah laki-lakinya adalah 4.050 jiwa ya. Itu cara menghitung soal nomor 3. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, silakan teman-teman lihat grafiknya. Kemudian opsi A, yaitu pertanyaannya ini adalah simpulan isi grafik yang tepat adalah A. Jumlah pengunjung perpustakaan setiap bulan tidak menentu. B. Kenaikan jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada bulan Mei. C. Penurunan jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Maret. D.
D. Jumlah pengunjung perpustakaan selalu naik atau bertambah. E. Jumlah pengunjung terendah pada bulan April. Nah, kira-kira jawabannya mana teman-teman? Silakan lihat grafiknya, kemudian sesuaikan dengan opsi yang mana yang paling benar, ya. Oke, kita jawab sama-sama soal yang ini ya. Kita mulai dari opsi yang E. Jumlah pengunjung terendah pada bulan April. Kita lihat bulan April ini bukan yang terendah, tetapi yang terendah ini adalah bulan Januari, sehingga ini kita eliminasi. Ini salah. Ya, kemudian yang D, jumlah pengunjung perpustakaan selalu naik bertambah, selalu naik. Ini fluktuatif ya, turun naik, tidak menentu. Sehingga D ini juga jawaban yang salah. Kemudian yang C, penurunan jumlah pengunjung terbanyak pada bulan Maret. Terbanyak pada bulan Maret. Bukan terbanyak, kedua terbanyak baru ya. Tapi yang terbanyak itu adalah bulan Mei, sehingga C ini juga salah. Ya. Kemudian yang B, kenaikan jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada bulan Mei. Tertinggi bulan Mei, pengunjungnya adalah 90. Yang lain di bawah dari 90. Jadi yang paling tepat jawaban nomor 4 ini adalah yang opsi B. Ya. Nomor 5, dalam satu kardus berisi 3 lusin wafer. Harga satu kardus tersebut adalah Rp72.000. Ketika Bu Susi menjual Rp500 lebih mahal, berapakah total keuntungan penjualan setiap bungkus wafer? A. 18.000, B. 20.000, C. 17.000, D. 21.000, E. 23.000. Kira-kira jawaban yang mana teman-teman? Antara opsi A, B, C, D, dan E. Silakan teman-teman hitung ya. Saya kasih waktu berapa detik. Oke, kita hitung sama-sama ya. Nah, dalam satu kardus itu berisi 3 lusin wafer. Artinya satu lusin itu kan 12. Jadi kalau 3 lusin itu 3 kali 12, itu hasilnya adalah 36. Nah, sehingga isi wafer dari satu kardus itu adalah 36 wafer, yang ini harganya 72.000 ya. 72.000. Nah, berapa harga satu biji ini? 72.000 dibagi 36, itu satu wafer itu harganya 2.000 ya. Nah, 2.000 ini ketika Bu Susi menjual 500 lebih mahal, artinya ini ditambah 500. Harga 36 ini, maksudnya harga satu wafer ini adalah 2.500 karena menaikkan harga jualnya menjadi tambahannya adalah 500, sehingga harga satu wafer itu 2.500. Sekarang total keuntungan, artinya keuntungannya itu 500 dikali dengan 36 ya, karena dia menaikkan harganya 500, yang dia beli harganya 2.000, sehingga 500 kali 36 wafer, itu hasilnya adalah 18.000. Jadi total keuntungan penjualan setiap bungkus wafer adalah 18.000. Artinya nomor 5 ini jawaban yang paling tepat atau yang paling benar ini adalah opsi yang A. Ya, bisa dipahami teman-teman. Nah, ini adalah soal terakhir. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal selanjutnya nanti di video selanjutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.